Baiklah teman-teman, Pedro Sanchez akan segera menghancurkan Australia. Bagaimana caranya? Akan saya jelaskan sebentar lagi. Tapi, apakah kalian ingat ini? Pedro Sanchez menyetujui rencana untuk memberikan status hukum kepada sekitar 500.000 migran tanpa dokumen. Dan kemudian mereka bisa membawa anggota keluarga mereka sendiri. Keputusan ini begitu buruk sampai-sampai Uni Eropa pun berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Semua orang ini, lihatlah ini. Semua orang ini sekarang adalah warga negara Spanyol. Semua dari mereka sekarang akan menjadi warga negara Spanyol. Dan secara otomatis, mereka juga akan menjadi orang Eropa. Dan disitulah Australia berperan. Ingat kesepakatan Uni Eropa yang dibuat oleh Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Australia? Yang ditandatangani beberapa bulan yang lalu. Ingat ini? Ingat ini? Australia dan Eropa menandatangani kesepakatan dagang sensitif. Itu terjadi kapan? Sepertinya pada bulan April menurut saya. Ursula von der Leyen ada di sini pada bulan April saya kira. Oh, Maret. Oke, 24 Maret. Jadi kita pun berpikir, oke, apa yang akan terjadi? Lihat mereka, itu wajah-wajah dari para elit globalis yang mengerikan itu. Sebenarnya ini bukan teori konspirasi lagi. Trump menulis sesuatu di Twitter, itu ada di PBB. Mereka punya rencana lengkap untuk mendistribusikan ulang populasi, bukan hanya kekayaan, mendistribusikan ulang populasi. Jadi membawa orang-orang dari daerah yang terlalu padat penduduk seperti India, Bangladesh, Afrika, lalu melepaskan mereka di negara-negara yang kurang penduduknya. Jadi kenapa saya bilang bahwa Pedro Sanchez akan menghancurkan Australia? Dari semua orang ini, 500.000 orang, lalu mereka akan membawa lagi. Lalu mereka akan membawa anggota keluarga mereka. Dan akan ada 2-3 juta orang. Tapi sebenarnya itu lebih buruk dari itu. Lihat ini. Mario baru saja men-tweet itu. Saya belum bisa memeriksanya. Saya sudah mencoba mencari di Google, tapi saya tidak menemukan itu dimanapun. Biar saya bacakan ini. Rezim sosialis Sanchez baru saja memaksakan amnesti migran terbesar dalam sejarah Eropa. Hingga 2 juta imigran ilegal melalui dekret. Karena ketika dia mengumumkan bahwa 500.000 imigran ilegal akan dilegalkan, coba tebak apa yang terjadi. Lebih banyak imigran ilegal dari Afrika Utara dan Afrika Sub-Sahara mulai membanjiri Eropa, mulai membanjiri Spanyol. Siapa yang menyangka itu? Jadi sekarang dia melangkah lebih jauh dari itu. Dan dia mengatakan bahwa dia akan melegalkan 2 juta imigran ilegal melalui dekret tanpa melalui parlemen Spanyol. Izin tinggal Spanyol setara dengan visa Schengen untuk negara-negara Uni Eropa. Jadi kamu tahu, sekarang mereka dianggap orang Eropa. Kalikan itu dengan migrasi berantai keluarga mereka. 6-8 juta orang. 6-8 juta orang di Spanyol. Ya, mereka tidak akan tinggal di Spanyol, mereka akan pergi ke Eropa. Dan berkat kesepakatan ALBO dengan Uni Eropa, mereka akan datang ke Australia karena Anda tahu ketika Anda punya 6-8 juta dokter dan insinyur, biar saya tunjukkan lagi dokter dan insinyur itu kepada Anda. Para dokter dan insinyur yang menganggur ini, mereka akan mendapat pekerjaan teman-teman. Mereka akan pergi ke suatu tempat. Kemana mereka akan pergi? Lihat, saya tidak tahu. Saya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Lihat orang-orang ini. Jadi mereka akan datang ke Australia, teman-teman. Dan karena Albanese telah mengatakan hal yang sama terjadi di sini, di Australia. Kalian tahu, kita kekurangan tenaga kerja terampil. Kita butuh dokter dan insinyur. Kita butuh pekerja bangunan. Kita butuh tukang plester, tukang pasang bata. Dan orang-orang ini akan datang dan melakukan itu. Jadi menurut kesepakatan baru ini ya, warga negara Eropa benar-benar bisa datang ke Australia dan bekerja, asalkan mereka memiliki visa yang sah yang memberikan hak kerja. Namun menurut opsi baru yang akan datang, skema mobilitas FTA Australia Uni Eropa diperkirakan mulai tahun 2026 atau 2027. Dan kita harus mengalahkan orang-orang ini. Albanese akan tetap menjabat sampai tahun 2027, jadi saya pikir ini akan tetap berjalan. Setelah kesepakatan perdagangan bebas diselesaikan pada 24 Maret 2026, sebuah skema mobilitas profesional timbal balik yang baru telah dibentuk. Apa saja yang ditawarkan? Profesional Eropa yang memenuhi syarat. Dan saya sudah menunjukkan kepada Anda para dokter dan insinyur itu.
Inilah orang-orang Eropa yang memenuhi syarat. Mereka akan datang ke permukiman Anda di Melbourne dan Sydney. Melbourne dulunya adalah salah satu kota paling layak huni di dunia dan sekarang sudah hancur. Semua itu berkat orang-orang dari bagian tertentu dunia. Saya harus berhati-hati. Kamu mengerti maksudnya. Katakan saja mereka bukan orang Eropa yang menghancurkan Australia. Oke, kamu akan bisa masuk ke Australia dan mencari pekerjaan tanpa perlu sudah punya pekerjaan atau sponsor dari pemberi kerja sejak awal. Bangun dan datanglah. Tapi orang-orang ini datang ke Australia. Dan lihat, mereka sedang mempersiapkan segalanya, teman-teman. Lihat ini. Kamu tidak perlu berasimilasi. Dengarkan Menteri Dalam Negeri kita, Tony Burke. Konsep tentang imigrasi adalah orang-orang ketika mereka datang ke Australia ingin menjadi bagian dari Australia. Itulah yang diinginkan orang-orang. Dan saya tidak pernah menerima kata asimilasi. Saya tidak ingin orang-orang kehilangan jati diri mereka. Kata integrasi telah digunakan sebagai bagian dari dialog multicultural untuk waktu yang sangat lama. Dan itulah maksudnya, kita menerima orang apa adanya. Saya tidak pernah setuju dengan konsep melting pot, di mana seluruh identitasmu seolah-olah harus dilebur. Kita menerima orang apa adanya. Beginilah mereka adanya. Jika kamu seperti ini terjadi dalam skala besar. Biarkan saya tunjukkan seorang insinyur ban. Saya tidak tahu, sungguh. Dia sedang mencoba memperbaiki ban ini. Oh, dan dia terlempar. Insinyur dan dokter seperti ini akan membanjiri negeri kita. Dan bukan hanya Tony Burke saja, lihat ini. Pernyataan menyedihkan dari Perdana Menteri kita yang menyedihkan. Yang terburuk dalam sejarah Australia, yang terburuk. Dengarkan dia, dengarkan pamer moral mereka. Pertukaran antara orang Australia dan para migran adalah karena saya belum pernah melihat itu digunakan sebelumnya di negara seperti kita, Kamu tahu, kita punya orang-orang yang menduduki posisi tinggi di pemerintahan kita, di dunia bisnis. Kamu tahu, beberapa raksasa bisnis di negara ini datang ke sini sebagai pengungsi dan sebagai migran. Apakah mereka terpisah dari orang Australia? Ya, orang-orang ini, lihatlah ini. Lihat dia, memamerkan keahlian menikamnya. Memamerkan keahlian bedah jantungnya. Dia bisa membedah pasien kapan saja. Inilah orang-orangnya, teman-teman. Inilah orang-orang yang akan mereka gunakan untuk membanjiri negara-negara kita. Eropa sudah hancur. Seperti yang saya katakan, Peter Sanchez sudah menghancurkan Spanyol. Sebenarnya bahkan sebelum itu Ursula, Angela Merkel sudah menghancurkan Eropa. Tapi kita sebenarnya tidak harus mengambil jalan itu. Tapi rakyat Australia Memilih badut kiri ini 2 kali. 2 kali rakyat Australia, kalian yang lakukan ini. Apa kalian senang? Semua orang yang memilih dia. Hanya ada satu solusi untuk ini. Kita harus memilih partai politik sayap kanan garis keras. Saya tidak masalah dengan partai politik sayap kanan ekstrim saat ini. Sayap kanan ekstrim. Ya, mereka sudah menyebut One Nation milik Pauline Hanson sebagai sayap kanan ekstrim. Benar-benar dengan kejam, tanpa ampun, sayap kanan ekstrim. Dan dengan sayap kanan ekstrim, maksud saya kamu menempatkan nilai-nilai Australia, cara hidup Australia di posisi paling atas, tanpa kompromi, tanpa perlu minta maaf. Jangan tengok ke sana kemari, jangan berkelit. Oh tidak, kami serius soal ini. Oh ya, tidak. Saya tidak peduli. Jangan pikir kalau kamu tinggal di pinggiran kota mewah di Sydney atau Melbourne, jangan pikir para ahli bedah, dokter, dan insinyur yang akan membanjiri negeri kita ini tidak akan berdampak pada kamu. Australia sudah, Melbourne sudah mengalami gelombang kejahatan ini dengan geng-geng Sudan yang suka mereka sebut sebagai geng remaja. Mereka orang Sudan dan kebanyakan orang Somalia dan Sudan. Geng Afrika, maaf. Mereka tinggal di pinggiran Tenggara. Nero Warren ada lagi kejadian kemarin. Brutal. Ini terjadi di mana-mana.
Ya, saya rasa kamu tidak aman. Ketika para dokter dan insinyur ini datang, mereka harus melakukan operasi, oke? Biar saya tunjukkan lagi. Lihat ini. Saya tidak tahu. Si je pousse encore avec mon phallus, il était temps que tu traces ta Lihat keahliannya. Ada satu lagi, biar saya tunjukkan satu lagi. Ya ampun, lihat dokter ini. Saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Oh ya ampun Bobby. Saya tidak tahu. Mereka datang, teman-teman. Mereka semua datang. Ini adalah agenda globalis. Dan tidak ada yang bisa kalian lakukan tentang itu. Saya tidak bisa menunjukkan videonya kepada kalian. Saya benar-benar punya ratusan video di folder ini yang menunjukkan pria migran agresif ini, ketika mereka tidak berkelahi satu sama lain, mereka memukuli warga asli Britania Raya, orang Jerman asli. Baru saja ada video lain yang menjadi viral kemarin. Seorang pria Jerman, saya rasa usianya sekitar 20-an atau semacamnya, benar-benar dipukuli hampir sampai mati. Apa yang akan terjadi di sini, teman-teman? Ya, ini sudah terjadi. Kalian sudah melihat orang Afrika. Geng-geng, lihat ini. Perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan Australia akan meningkat drastis. Lihat ini. Lihat ini. Lihat pria ini. Dia sedang duduk di dalam taksi. Wanita ini baru saja bangun, mendapati pria ini menatap tajam ke arahnya dari balik pintu depan. Wanita ini hanya ingin pergi berkendara, dan pria ini tiba-tiba melompat naik. Lihat pria Eropa ini, pria Prancis ini. Ini adalah seorang pria Jerman. Ini adalah seorang pria Inggris. Ini akan terjadi di sini, teman-teman. Sebenarnya ini sudah mulai terjadi. Biar saya tunjukkan beberapa contohnya. Sesuatu baru saja terjadi di Australia. Jadi, 4 pria Melbourne yang dituduh mengakses dan menyebarkan propaganda ISIS, termasuk video serangan teror, telah didakwa oleh otoritas federal setelah penggerebekan di Roxburgh Park, Clydesdale, dan Meadow Heights. Dan mereka akan memanipulasi kalian. Dalam prosesnya, mereka akan memanipulasi kalian. Lihat ini. Sementara mereka memperkaya kalian, lihat Tony Burke yang sombong ini. Daerah pemilihan yang dia banggakan telah menghasilkan lebih banyak teroris ISIS daripada dokter dan insinyur. Di daerah pemilihan saya, jalan-jalan menjadi hidup, terutama di Lakemba setelah senja ketika doa malam ini selesai. Keluarga dan komunitas berkumpul di Jalan Howden, Lakemba, dan orang-orang datang dari seluruh Sydney. Lihat wajah sombong itu. Apakah orang bodoh ini tahu Bahwa apa yang dia sombongkan itu sebenarnya tidak layak untuk disombongkan. Larut malam dan kapan saja di malam hari untuk melihat. Tidak, kami tidak mau ini. Kita harus merebut kembali Lakemba. Lakemba telah jatuh. Kita harus merebutnya kembali. Keputusan Pedro Sanchez, meskipun kelihatannya itu terjadi di belahan dunia lain. Tidak, itu akan memengaruhi kita karena Anthony Albanese akan meloloskan kesepakatan Uni Eropa itu di parlemen. dan kemudian jutaan, bukan hanya beberapa ratus ribu, jutaan dokter dan insinyur itu akan datang ke Australia dan melayani masyarakat Australia.